Kalau balik kamu kepada jumpa kami bahwa pernyataan Allah itu, dengar dulu, iman kami mengatakan, ya Allah itu dalam dunia itu adalah mencipta, berfirman, ya. Trinitas itu berapa Tuhan? Sekarang itu ketigaan yang esa. Satu. Saya tanya, Trinitas itu berapa Tuhan? Tidak ada berapa Tuhan, itu satu Tuhan. Satu Tuhan. Yang mana yang Tuhan? Satu Tuhan yang mana? Satu hakikat dan melekat. Kalau udah dijawab satu Tuhan, diam lagi lah. Kenapa sih jawabannya panjang? Kan pertanyaan sederhana. Trinitas itu berapa Tuhan? Anda udah jawab satu Tuhan. Satu Tuhan. Ya. Kalau satu Tuhan, yang mana yang Tuhan? Bapa, Putra, Roh Kudus. Yang mana yang Tuhan? Semuanya Tuhan. Semuanya Tuhan. Kalau semuanya Tuhan itu berapa Tuhan? Satu Tuhan. Semuanya loh itu. Semuanya Tuhan. Kata semua itu terdiri dari satu atau tiga? Bagi kami, saya bilang tadi, makanya jangan logika kamu yang kamu masukkan kepada saya kami. Saya nggak nanya karena logika ini, saya... Iya, saya nanya Anda. Jawaban saya sudah. Jawaban saya kan sudah kan? Makanya saya tanya tadi, kami itu berapa? Kami berapa? Diam dulu, bro. Kau diam dulu. Kau dari tadi malu di sini. Ini Jepri dulu. Jadi Bapak, Putra, Roh Kudus ya Bang ya? Ada berapa itu? Bagi kami itu, ya seperti yang kau bilang tadi, itu adalah pernyataan Allah. Nah, jangan kau jawab dulu kalau saya tanya, Bang. Bapak, jangan, makanya saya bilang tadi, ini kan kamu bertanya sama kami. Bapak, Putra, Roh Kudus itu ada berapa? Bagi kami satu. Satu. Iya. Satu ya, yakin ya? Iya. Oke. Ya. Bapak dan Yesus itu beda atau sama? Satu. Yakin. Yakin. Selalu, jadi Bapak Yesus satu? Satu. Yakin. Yakin. Oke. Waktu Yesus dalam kandungan berarti Bapak juga di dalam kandungan. Konteksnya kau jangan berpikir dengan logika kau. Saya kan nanya. Tidak. Bahwa ada ngomong satu loh. Ya, pasti satu. Kau jangan membawa logika kamu. Kenapa? Kau logika nanya sama sampean. Iya, sekarang saya jawab. Udah? Oke. Pertanyaannya, saya ulang dulu pertanyaannya. Satu apa antara Yesus dan Bapa? Satu apa? Satu. Satu pribadi atau dua pribadi? Satu pribadi. Yakin? Satu hakikat melekat. Ingat ya. Satu hakikat, sehakikat melekat. Yakin? Yakin. Tapi mereka itu hidup sendiri-sendiri loh. Sekarang tidak ada yang bisa membatasi Allah. Saya nggak nanya itu. Saya nggak nanya itu. Pada waktu, ruang, tempat dan waktu. Ingat itu. Saya nggak nanya itu. Ya, itu makanya saya bilang tadi, saya terangkan, saya jawab sama kamu. Saya nggak nanya itu loh. Kamu tadi kan bilang masalah ruang dan waktu. Yohanes 5:2. Tar dulu Bang. Kok kau ini diskusi kok panjang kali ceritamu? Ya bukan. Bisa kasih to the point gitu loh. Karena pertanyaanmu itu tidak cukup diterangkan kepada satu sisi. Karena apa? Pertanyaanmu gini loh. Pertanyaanmu mau mencoba menjerat saya kepada saya nggak mau menjerat kamu ini saya bertanya berdasarkan argumenmu itu loh. Iya, kamu nggak. Makanya dengerin. Saya jelaskan satu persatu. Tadi Anda mengatakan Yesus dan Bapa itu satu, kan gitu ya, satu pribadi. Iya. Yohanes 5:26, dua pribadi bro. Saya baca ya. Apa kau baca? Sebab sama seperti Bapa mempunyai hidup dalam dirinya sendiri, demikian juga diberikannya kepada anak mempunyai hidup sendiri. Yesus punya hidup sendiri, Bapak punya hidup sendiri. Bagaimana ini ceritanya pakai data saya? Makanya saya bilang sama kamu, dalam iman kami. Loh, kok iman? Yesus dalam kemanusiaannya, Yesus Yesus itu 100% Allah, 100% manusia. Ketika dia menjalankan misi dia sebagai saya nggak nanya itu Iya, makanya saya terangkan. Saya nggak nanya, ya nggak usah diterangin, nggak ditanya diterangin. Loh, maka pertanyaanmu tadi gini loh, apa pertanyaannya? Apa pertanyaannya? Kau tuh kan mau mencoba menjerat saya. Saya nggak mau menjerat situ. Iya bukan. Anda mengatakan tadi Yesus itu dan Bapa satu. Iya. Sedangkan Yesus waktu dibaptis di bumi, Bapak ada di mana waktu Yesus dibaptis? Ya, Bapak di dalam di tahtanya, di tahta kemuliaannya. Katanya satu. Ya betul, di tahta kemuliaannya. Oke, saya ulang ya. Waktu Yesus dibaptis di bumi, Yesus menyatu dengan Bapa atau berpisah?
Yesus dan Bapa adalah satu. Tetapi Yesus adalah 100% manusia. Saya tanya, waktu Yesus dibaptis di bumi, apakah Yesus dan Bapa menyatu atau berpisah? Saya bilang satu. Kamu jangan menjebak saya dengan pemikiran kamu bahwa ini datanya ada. Silakan, tapi saya juga punya data untuk menjawab itu. Makanya ada suara, dengerin, ada suara dari surga. Inilah anakku yang kukasihi. Yesus ada di bumi, Bapa ada di surga. Ini menyatu atau berpisah? Satu. Tapi Yesus pada saat itu pada posisi kemanusiaannya. Ingat loh. Jadi waktu Yesus dibaptis dia bukan Tuhan. Pada saat Yesus dibaptis, ya, dia sedang menjalankan misi Allah itu sendiri dalam kemanusiaan. Saya tanya, waktu Yesus dibaptis, Yohanes membaptis Tuhan atau membaptis manusia? Yesus dalam kemanusiaannya. Jadi waktu Yesus dibaptis dia bukan Tuhan. Pada saat dia dibaptis, di dalam pribadi Yesus itu melekat kealahannya dan melekat kemanusiaan. Saya ulang lagi, Yohanes ini membaptis A, membaptis manusia, B, membaptis Tuhan. Yesus dalam pribadi kemanusiaannya, pribadi keilahiannya. Jadi jangan kau bawa kami, ya. Saya nggak nanya itu loh, itu. Udah saya jawab. Saya ulang kembali, Yohanes ini narasimu. Yohanes ini membaptis Tuhan atau membaptis manusia? Yesus ketika dibaptis, ya, di dalam diri Yesus itu sampai dimanapun melekat kemanusiaan. Saya nggak nanya itu. Saya tidak mau terjebak dengan jawabanmu. Pertanyaanku. Kenyataannya memang Yesus dibaptis kok. Betul dibaptis. Nah, pertanyaannya adalah Yohanes membaptis Tuhan atau membaptis manusia? Yesus itu pribadi yang melekat sehakikat. Saya nggak nanya itu. Iya, saya nggak mau menjawab pertanyaanmu. Kenapa nggak mau menjawab? Memang Yesus. Orang kenyataannya dibaptis kok. Kenyataannya dia dibaptis. Bahwa sederhana Allah, pertanyaannya. Nggak sederhana. Jadi Yohanes ini membaptis Tuhan atau membaptis manusia? Yesus dibaptis oleh Yohanes itu karena perintah bahwa sebagai orang yang saya nggak nanya di perintah siapa. Nggak bisa, makanya saya nggak bisa. Saya tidak mau terjebak dengan jawabanmu tadi karena dengan seperti itu. Kenapa kalau Yesus dalam kemanusiaannya dibaptis oleh Yohanes Pembaptis? Kenapa? Yesus itu sudah ada sebelum dunia ini dibentuk loh. Iya, dengerin dulu ya. Sekarang saya tanya satu-satunya nabi. Kamu jangan hanya bertanya. Sebentar dulu. Belum kelar ini loh. Ini saya tanya sederhana. Yohanes ini membaptis Tuhan atau membaptis manusia? Yesus dibaptis oleh Yohanes di dalam kemanusiaannya. Ya? Bukan berarti dia bukan Tuhan. Ya? Berarti Yesus itu bukan Tuhan. Berarti waktu Yesus dibaptis dia bukan Tuhan. Bukan, dia itu manusia baptis dalam kemanusiaan, tapi pribadi dia itu melekat. Berarti Yesus bukan Tuhan waktu dibaptis. Dia itu melekat. Dia bilang nggak jadi. Ini. Jadi Yesus bukan Tuhan ya waktu dibaptis ya. Slow Bang Jerry. Ditanya Bang Andi apa yang melekat. Santai Bang Jerry. Jadi saya selesai. Jadi Yohanes membaptis manusia, bukan membaptis Tuhan. Kesimpulannya, Yesus waktu dibaptis dia bukan Tuhan. Oke, deal ya Bang. Deal ya. Bang Jerry. Pusing dia pusing kepalanya. Qul inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Gak ada yang turunin ya. Masa Diki kali itu. Diki kamu siapa? Ferdian, Islam atau Kristen Ferdian? Ini ada Sir Syair di sini. Mbak Melani. Dinan loh yang pernah berjalan sama Gerunda itu. Aku mau coba pula. Dibuka mic-nya Pak Said. Enggak, ini kok enggak ada jawabannya sih. Pak Sair ini keberatan juga nama Tuhannya dipakai-pakai oleh orang Kristen. Sang Yang Widiwasa. Oh. Terjemahan Bible ke Bali itu pakai Sang Yang Widiwasa. Terus gerejanya di sono mirip pura juga disama-samain. Terancam hidupnya Pak Sair ini di sana. Tidak heran lah Bang Andi.
itu, bro, Kristen itu artinya apa ya? Ini aku nanti boleh nanya nggak? Kristen itu, Kristen itu artinya apa? Pengikut Kristus. Jadi Anda pengikut Yesus. Kristus, Yesus Kristus. Kristus itu siapa? Yesus. Yakin Anda ngikutin dia? Iyalah. Coba tunjukkan satu aja. Yang mana yang Anda ikuti? Iya, ikuti ya semuanya lah. Nggak usah satu. Tunjukkan apa? Apa yang diajarkan. Yesus itu waktu hidup ibadahnya di hari apa dan di mana? Anda nanya Kristen apa nanya Yahudi? Yesus kan Anda pengikut Yesus. Nah, iya. Nah, Yesus waktu hidup dia ibadahnya hari apa dan di mana? Di mana Yesus beribadah? Iya. Iya, Yesus dikatakan Yesus beribadah di mana? Jadi Yesus nggak pernah beribadah? Tuh, aku nanya. Yesus Atau masuk Anda sinagog Yesus loh. Yesus ke sinagog, dia mencuci kas. Dia Masuk ke sinagog itu dia beribadah apa ngapain? Coba. Oh, lagi main gaple. Tuh, main gaple kan orang-orang muslim. Ya gitu. beribadah lah ke sinagog, lu pikir main Mana? gaple. Coba ayatnya mana? Yang mana? Coba ayatnya. Ya terus dia ke sinagog ngapain? Lah. Kalau nggak beribadah. Dia mengajar. Mengajar apa? Dia mengajar Taurat lah. Di umur berapa itu? Umur 12. Setelah dewasa? Nggak ke sinagog lagi? Ya mengajar lagi kan. Ya, jadi Yesus nggak pernah ibadah? Nah, aku nanya, kamu Yesus ibadah itu di mana ayatnya? Ya itu. Mana? Yakin ya? Iya. Jadi ke Yesus ke sinagog ternyata dia nggak ibadah, dia ngajar. Nah, iya. Hmm. Habis ini aku nanya ya. Ntar dulu belum selesai. Jadi iya, habis ini aku nanya. iya. Kau jangan lari di Andi. Ngapain gue larinya di tempat saya, di rumah saya kok Ya lari? makanya nanti pas giliran aku nanya kok kasih ke orang lagi. Di hari apa sih Yesus itu? Yesus pernah masuk gereja nggak? Sinagog bukan gereja. Ya, Mbak, saya tanya, Yesus pernah masuk gereja nggak? Dah, kan belum ada gereja. Oh, berarti beda dong tempat ibadahmu sama Yesus. Ya beda. Orang Katanya Yesus nggak pernah. Lah Yesus kan nggak pernah ibadah. Katanya pengikut. Kan Yesus nggak pernah ibadah. Gimana? Kalau dia berdoa bukan ibadah itu kalau dia berdoa. Dah, dia di mana beribadah? Dia kalau berdoa itu bukan ibadah. Ayatnya di mana dia beribadah? Yesus Susah amat sih. Susah amat sih suruh nunjukin kata-katamu. Iya kan saya lagi mau jawab, situ ngoceh terus. Ya terus, oke jawab. Yesus di Bukit Getsemani itu semalam ngapain? Duh. Kan aku suruh kau tak buktiin Yesus ibadah di mana. Di sini. Nggak apa-apa. Bang Ali nggak apa-apa. Lukas 4 nomor 16 buka. Iya, Lukas 4:16 ini. Ya coba baca. Ia datang ke Nazaret. Maka tibalah di Nazaret, ia dididik. Satu-satulah yang baca. Ya baik. Maka tibalah ia di Nazaret, tempat ia dididik. Maka pada hari Sabat masuklah ke rumah sembahyang seperti biasanya. Nah, silakan. Di mana dikatakan Yesus beribadah? Sembahyang itu apa? Itu kan tempat sembahyang. Coba kau pahami itu kalimatnya. Baik, coba kau pahami ya. Masuklah ia ke rumah. Ke rumah. Maka pada hari Sabat masuklah ia ke rumah sembahyang seperti biasanya. Ke rumah sembahyang. Di mana dikatakan maka Yesus bersembahyang. Diubah sudah diubah. Ini gobloknya nggak ketulungan. Kok ya kamu yang goblok ngertiin kalimat aja nggak bisa gimana sih? Nggak, di sinagog ngajar doang berarti ya, bukan tempat ibadah sini. Main gaple sinagog. Kan aku udah bilang dia ngajar. Terus di situ kan maksain itu Yesus ibadah. Sekarang baik, kalau begitu di mana dikatakan Yesus ibadah? Ente kami mengatakan itu ibadah. Ente mengatakan itu mengajar. Tunjuk ayatnya kalau Yesus itu ke sinagognya mengajar. Tunjuk ayatnya. Sekarang jangan kau minta itu dulu. Kau buktikan dulu Yesus itu ibadah. Iya, tadi sudah Yesus sembahyang. Itu bukan ibadah itu kan. Oh, sembahyang bukan ya? Sekarang kan gini, kalian kan selalu harus letterlek, ya kan? Alkitab VIT 1954
Itu ibadah itu di situ, beribadah, tapi diubah di tahun 2009. Gimana sih? Ya udahlah, Yesus memang ateis, gak pernah ibadah dia. Ya udahlah. Nggak, tunjukkan aja sekarang ayatnya di sinagoge, katanya dia cuma mengajar. Ya, tunjukkan aja. Di mana ayatnya, Bang? Kalau Yesus di sinagoge itu hanya mengajar. Silakan, Bang. Ayatnya kita buka sama-sama. Nanti kabur nih orang. Bang, dibuka mic-nya, Bang. Baru sekali-sekalian ngomong kok. Dibuka, mic-nya dibuka. Jangan merajuk lah, Bang. Santai aja. Makan 3 bayar 1. Makan 3 bayar 1. Dipilih. Loh, kenapa ini kok malah model pesawat? Bang. Mau ngeriput ya? Siap. Mana jawabannya, wey? Yesus itu gak pernah ibadah ya. Enggak, main catur dia soalnya. Sama Gary Kasparov. Yesus ternyata baru ada tuh Kristen ini mengatakan Yesus gak pernah ibadah. Jadi ke Nazaret Ya, itu memang dia cuma nggak ibadah orang. Mana ada Tuhan ibadah? ya oke. Ya, tunjukkan, enggak Bang Andi sebentar. Ya. Tunjukkan di mana Yesus masuk ke Sebentar, sinagoge kan itu aku mengajar. tadi udah bilang satu-satu sama Bang Andi. Bang Andi udah selesai, aku udah balik nanya kan? Iya. Jadi keroyokan. Belum selesai belum. Kok jadi keroyokan? Silakan. Belum Tunjukkan. selesai. Ya, Tunjukkan di itu. mana Nah, kalau tuh, Yesus di keroyokan sinagoge lagi. itu beribadah. Ayo. Ya. Udah, sekarang aku nanya satu aja. Sebentar dulu, Bro. Tadi kan ente mengatakan kalau misalkan Yesus tidak sembahyang, tidak ibadah di sinagoge, hanya mengajar saja pada hari Sabat. Tunjukkan ayatnya. Kita buka sama-sama di sini. Terus untuk apa aku buka itu? Oi. Mulai. 2 detik sebelum kiamat pun nggak ada ayatnya. Berarti nggak ada juga. Putus tali close. Iya, artinya udah mencret udah. Yang tidak ada diadakan, bukan diadakan malah dibuat-buat. Yang diperintahkan itu yang dilanggar. Kok aneh nih ajarannya. Pak Siregar, sedikit saran ya. Kalau Anda tidak bisa diskusi, tidak punya data, tidak bawa akal sehat, turun aja. Anda malu loh, malu. Ini segar bugar. Siregar, aku pesan sama Anda ya. Yesus Siregar tidak lagi. kenal Kristen, Bang. Kristen itu dari Yunani, Bang. Dibawa oleh Belanda. Yesus itu orang Nazaret. Bani Israel. Mau ngerepot ya, Bang ya? Bang. Oh, Bang. Sayang, gua nggak bisa teriak-teriak, gua takut anak Bang. gue bangun. Hah? Mel, disapa Mel, kalau kagak ngomong tendang aja Mel, kagak jelas nih orang. Iya. Berarti nggak ada jawaban ya Pak Siregar. Padahal nggak ada Siregar, adanya segar bugar. Yeremia 4:22 jawabannya. Itu udah. Aku 2 akun, Bang. Tumbang gara-gara ayat itu, Bang. Jangan dibaca. Alangkah naibnya. Ini loh alangkah naibnya seorang Kristen. Kalau Yesus selama hidupnya dia kan manusia itu. Seorang manusia yang namanya Yesus itu, berarti kalau nggak pernah ibadah, berarti dia tidak bertuhan. Dia manusia loh itu. Mana mungkin seorang manusia tidak bertuhan? Di mana? Main gaplek, Pak Andi. Ngerti nggak sih namanya arti ibadah itu? Bakti, taat. Yesus itu Rasa taat. akhirnya bersuara juga. Yesus itu taat kepada Bapaknya yang di surga. Apa yang diperintahkan itu yang dikerjakan. Masa Yesus ke sinagog main gaple? Ya ke tempat ibadah lah, itu sinagog.
ada suara lagi. Kenapa ini Bos Gar? Nggak ada jawaban. Mel, pastikan moderator. pastikan Undang itu dari tadi. Pak Sair sama Segar monitor, kalau enggak kita ganti hoten yang lain. Ustaz Buya, aku ganti Iya, akun Pak. bentar ya. Itu tadi sudah Iya. oke itu mungkin. Siap, Kanda, nge-report siap. itu. Siap kan. Oke. Segar tentang aja kelamaan itu report dia. Turunin aja ya, dia mau report ya. Ya udah. Kok aku dibesarin, jangan. Oke, Pak Syair, monitor Pak Syair. Pak Syair, monitor Pak Syair. Sekali lagi Pak Syair, monitor Pak Syair. Nggak ada suaranya. Saya Iya. turunkan. Iya. Baru Dewa iklan sekarang nih, udah sepi. Oke, ya. silakan. Oke, Iya. lanjut Bang Mahadewa.